bareng penjajah Dugi dan itu yang sepuh-sepuh sami rembagan damel japetan supados kang medi-medi ngusir Belanda. Seni cepetan merupakan tari jogetan yang pemainnya menggunakan topeng atau cepet. Topeng terbuat dari kayu dan dibentuk sedemikian rupa menyerupai buto atau raksasa. Rambutnya yang panjang dan terbuat dari ijuk aren atau dalam bahasa Watu Lawang disebut duk ini membuat tampilan menjadi semakin magis. Kalau setahu saya kenapa diarani cepet ya mungkin setahu saya nih kalau cepet kan itu menggambarkan topeng ya. Topeng itu seperti makhluk halus apa memedil lah kayak jin setan kan. Kalau cepet kan ada yang mukanya gede, terus rambutnya panjang sampai ke tanah, terus giginya juga keluar semua, ada taringnya. Nah, itu mungkin saya mengenai, ada cepet. Jadi seolah-olah orang itu mau ngelihat, ada cepet, jadi kan takut. Selain pakai topeng atau cepet, musik tradisional menjadi pengiring dalam penampilannya. Alat pengiringnya berupa 3 buah kentongan, terbuat dari bambu, dan 1 drum bekas atau jeriken besi, juga gamelan Jawa. Pas setahu saya dulu cepetan itu sebelum saya masih sekolah. Dari cepetan itu musiknya pakai kentongan dan juga kostumnya itu pakai seragam hitam semua, juga pakai sarung. Tapi di saat saya sekarang udah ngikut zaman-zaman sekarang cepetan itu digabung menjadi satu, yaitu untuk musik tradisional sebagai sebangsanya ada gong, ada kendang, ada bonang, ada saron dan seterusnya, ada juga sinden. Pas dulu cepetan itu dipentaskan setiap bulan Agustus untuk memperingati hari kemerdekaan atau 17-an untuk arak-arakan anak sekolah gitu. Dalam kesenian ini, biasanya ada 12 orang. Bentuk topengnya pun juga 12 macam. Ada yang seperti buto galak, buto cakil, buto melet, buto ijo, kera, kantong bolong, kakek-kakek dan putri, sehingga disebut juga sebagai cepet rolas. Dalam kesenian ini, adegan para penari kesurupan atau mendem merupakan adegan yang ditunggu-tunggu warga. Karena pada saat penari kesurupan, seringkali mereka melakukan gerakan-gerakan yang di luar kemampuan asli para penari. Mendeman merupakan kondisi di mana semua pemain kerasukan roh halus menurut perannya masing-masing, sehingga mereka tidak sadar dan menari mengikuti irama musik pengiring. Kalau kesurupan biasanya yang saya alamin sekarang, maksudnya kalau ada tabuhan, pas tabuhan itu musiknya tuh bener sarana keras, terus juga pawang itu kan udah mulai menyiapkan sesajen atau bakar kemenyan dupa. Nah itu kan kalau pawangnya itu ngundang arwah untuk caranya masukin ke para pemain. Nah disitulah para pemain itu baru kesurupan semua. Tidak ketinggalan pula, salah satu syarat dalam suatu pementasan adalah sajen atau sesaji. Sajen merupakan jajanan pasar, nasi tumpeng dan lauknya, macam-macam minuman tradisional, sambetan, kelapa hijau muda, bunga 7 rupa, pisang raja dan ambon, minyak wangi, kemenyan, dan ayam hidup. Sesaji akan menjadi santapan para roh halus yang menyusupi para pemain. Dan apabila ada salah satu yang kurang, biasanya menjadi masalah. Apabila tidak dipenuhi,
dalam kesurupan menjadi sulit disembuhkan oleh pawangnya. Dan akhirnya, pentas para pemain yang kesurupan akan ditimbul, yaitu disadarkan dari kesurupannya oleh sang pawang. Kalau yang saya rasakan, yang namanya orang kesurupan nggak begitu sadar lah. Ya intinya nggak sadarkan diri. Tapi kan pas di saat udah berapa menit kesurupan, kadang kedapan sadar. Tapi di saat sadar itu kan masih di dalam jiwa raga itu masih ada yang mengikutin arwah maksudnya. Jadi yang makan, saya makan bunga mawar apa bunga apa, itu rasanya tuh enak kayak gitu, nggak jarak rasa pahit atau apa, rasanya tuh enak. Kalau dari grup kami itu nggak ada yang makan beling atau terus yang segala macam-macam api, itu nggak ada. Cuman makannya seperti kembang, kemenyan, terus apa namanya ya sebangsa minyak duyung, terus daun pandan, kelapa, itulah biasanya untuk pisang. Seni cepetan merupakan kesenian yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Awalnya, seni cepetan dikenal di wilayah Karanggayam, salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen. Dahulu seni cepetan ini untuk menakut-nakuti para penjajah. Karena bentuknya yang menakutkan seperti makhluk alasan atau gerombolan makhluk halus, sehingga orang yang melihat menganggap lawasan itu angker. Menurut cerita penjajah, yang menjumpai rombongan ini akan lari terbirit-birit. Karena rombongan ini dulunya bermarkas di hutan, maka disebut juga cepet alas, yang maknanya cepet yang berasal dari hutan. Kesenian ini mulai masuk ke desa Watu Lawang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, dan mulai resmi berdiri pada tahun 1958. Pelopor pendirinya adalah Mbah Partawijaya dan dibantu oleh Mbah Sandi Kebon. Kesenian ini dilestarikan dengan cara dimainkan pada setiap peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai penghormatan kepada jasa-jasa para pejuang, dan kemudian berkembang pada acara-acara desa lainnya seperti peresmian, syukuran panen, dan lain-lain. Dulu kan cuman buat arak-arakan setiap bulan Agustus lah. Untuk bulan Agustus 17-an itu pasti setiap tahunnya pasti mengadakan arak-arakan untuk memperingati 17 Agustus. Dalam setiap pentas selalu diadakan pawai atau arak-arak keliling desa. Musik yang digunakan hanya kentongan dan drum. Sedangkan kalau sudah sampai arena pentas, biasanya disambung dengan gamelan. Kalau sekarang kan udah ngikutin zaman, sekarang pakai jarit. Cara bahasa ini ya jarit lah, jarit sing model kayak sing kotak-kotak kayak catur gitu lah, ngikut caranya yang ngikut generasi sekarang lah. Kalau pemain cepetan ada 12 orang, itu gerakan untuk yang musiknya pakai topeng itu sama aja. Terus ada yang 2 karakter, yaitu yang pakai topeng, caranya perempuan sama laki-laki lah. Terus ada 2 topeng lagi yang topengnya seperti munyuk lah. Itu karakternya kan beda, secara jogetnya kan nggak ikut sama yang lain, beda-beda karakter. Sampai saat ini, minat masyarakat Watu Lawang dan sekitarnya untuk menyaksikan pentas seni cepetan sangatlah tinggi. Terbukti, dalam setiap pementasannya selalu ramai dipenuhi penonton. Pada pertengahan tahun 2013, tari cepetan mengalami pembaharuan, di mana mulai belajar tari tambahan dan mulai ditangkap orang hajat. Sehingga saat ini sudah mulai sering diadakan pentas seni cepetan. Jika disusun menjadi sebuah fase-fase perkembangan, tari cepetan mengalami 3 fase. Yang pertama, di mana pada fase proto-tari merupakan bentuk perlawanan rakyat dengan menggunakan topeng-topeng menakutkan, mewakili makhluk-makhluk gaib seperti cepet. Pada fase tari tradisional, fase ini dikembangkan menjadi tarian untuk arak-arakan serta wajib menggunakan aspek mistis berupa kesurupan. Terakhir, pada fase tari modern di mana fase ini menggunakan kostum yang indah serta koreografi dan alat musik lengkap dipergunakan untuk pementasan dan pergelaran, juga tidak harus melibatkan proses kesurupan. Kalau kostumnya dulu pakai celana hitam, terus baju hitam, pakai sarung biasa lah gitu, yang sarung gitu. Sebagaimana gerak tari pada umumnya, dalam perkembangannya, setelah mengalami sejumlah evolusi beberapa tahapan, cepetan sebagai sebuah seni tari yang mengadopsi banyak unsur gerak dari tarian lainnya
memiliki struktur gerakan. Selain itu, pertunjukan seni cepetan sebagai bagian dari tubuh kebudayaan bukan hanya sekedar hiburan dan keindahan. Karya seni sebagai bagian dari kebudayaan turut serta membangun keberadaban melalui kontrol dan kritik sosial. Kini, tari cepetan adalah seni yang lahir dan tumbuh sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Kebumen.